Halo, perkenalkan nama saya Laurentius Leongkoban, NIM 1913010059. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Nah, di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas perkuliahan genetika pemulihan ikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi transgenik pada ikan wild betta. Nah, di sini saya juga akan mempresentasikan hasil saya melalui slide atau PowerPoint. Jadi saya minta kepada teman-teman agar memperhatikan supaya bisa memahami apa yang saya sampaikan atau memahami poin-poin apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Teknologi transgenik penyisipan grain flour screen protein terhadap ikan wild betta. Transgenik adalah suatu produk bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika, pemindahan materi genetika atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya, bertujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Dengan kata lain, pada akhir proses akan menghasilkan suatu individu yang secara genetika telah berubah gennya karena membawa gen asing. Organisme inilah yang disebut organisme transgenik atau sering disebut pula genetically modified organism (GMO). Transgenesis sangat bermanfaat dalam berbagai macam studi tentang biologi. Misalnya studi mengenai fungsi dan pola ekspresi dari gen serta untuk memproduksi produk komersial yang diinginkan. Di bidang perikanan budidaya, transfer DNA exogenous umumnya ditujukan untuk memproduksi galur transgenik yang mempunyai nilai komersial yang lebih tinggi. Perkembangan teknologi transgenik ikan di dunia meningkat dengan cepat. Keuntungan ekonomi yang potensial dari teknologi transgenik ikan ini tidak diragukan lagi. Ikan transgenik bisa juga digunakan sebagai bioreaktor untuk memproduksi bahan-bahan yang bersifat komersial maupun yang bermanfaat bagi kesehatan. Keberhasilan transfer gen menggunakan metode transveksi ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain pemilihan larutan transveksi yang sesuai dengan mempertimbangkan kesediaan secara komersial, mudah diaplikasikan, keberhasilan tinggi, dan bersifat toksik terhadap embrio. Namun demikian, umur embrio yang digunakan sama dengan metode transfer gen lainnya. Transveksi terhadap ikan wild betta dilakukan paling lambat fase 2 sel pada ikan cupang B. Imbelis adalah 4 menit. Sebagai studi awal, untuk mengetahui transfer gen terhadap embrio, ikan wild betta digunakan GFP dan juga dapat digunakan sebagai model terhadap ikan betta. Metode dalam transgenik diantaranya adalah mikroinjeksi, electroporation, sperm delivery, particle bombardment, dan liposuction. Namun metode yang umum digunakan adalah metode mikroinjeksi. Dengan metode ini, gen asing diintroduksikan ke dalam embrio ikan menggunakan sebuah jarum injeksi dengan diameter yang sangat kecil sekitar 5-7. Penggunaan mikroskop sangat diperlukan selama proses mikroinjeksi berlangsung. Perkembangan metode transfer semakin mempertimbangkan analisis biaya, waktu, dan efisiensi yang lainnya. Adapun metode yang telah berkembang juga yang dapat diaplikasikan secara ikan adalah metode transveksi. Metode ini tidak memerlukan alat yang spesifik, yaitu melalui perendaman embrio atau telur ikan. Metode ini sangat cocok untuk ikan-ikan maupun udang yang memijah secara alami. Berdasarkan hasil penelitian Sun et al. 2005, dengan melakukan 3 metode terhadap udang, memberikan hasil terbaik pada metode transveksi. Teknik transveksi dengan menggunakan reagen sebagai bahan transveksi yang umumnya ZP, extreme gain, lipid, dan transfas. Larutan transveksi yang dipilih sebaliknya tersedia luas secara komersial, mudah diaplikasikan, memiliki kemampuan delivery yang tinggi, dan tidak bersifat toksik terhadap embrio maupun pengguna. Prinsip kerja dari transfer gen dan metode transveksi antara lain sebagai contoh sebuah plasmid dapat ditransfer dengan menggabungkan protoplas bakteri dengan sel yang akan
ditransfeksikan. Penggabungan DNA secara in vitro dengan berbagai molekul yang membentuk suatu kompleks yang memasuki sel bersifat efisien. Salah satu molekul yang bisa digunakan adalah kalsium klorida. DNA terikat ke kalsium menghasilkan suatu kompleks tidak larut yang bersipitasi jika kelebihan kalsium dan fosfat ditambahkan ke DNA. Campuran tersebut ditambahkan ke dalam medium kultur. Sejumlah kecil kompleks tidak larut dalam melingkupi sel, kemudian endositosis secara spontan. DNA kemudian dilarutkan ulang di dalam sitoplasma sel. Sebagian besar DNA yang masuk didegradasi dan sisanya bisa mencapai nukleus di mana DNA tersebut kemudian ditranskripsi. Deteksi sementara pada hasil korporasi DNA ke dalam embrio melalui transfeksi ikan wild beta dapat dilihat pada gambar. Benih ikan wild beta berumur sekitar 3 bulan yang sudah dapat dilihat bahwa gen GFP disebutkan jelas terdeteksi positif. Untuk membuktikan dan memastikan kebenaran GFP DNA pada benih ikan wild beta tersebut dilakukan PCR terhadap sirip ekor yang diambil sekitar 0,45 gram. Hasil dari PCR, jaringan sirip menunjukkan semua positif membawa gen, tetapi harus dianalisis lebih lanjut untuk masing-masing individu. Ekspresi gen sementara berhubungan erat dengan ketahanan dari DNA yang dimasukkan. Tingginya ekspresi yang terjadi pada fase grastula memungkinkan sebagai hasil dari akumulasi DNA yang diinjeksi yang berlanjut pada peningkatan replikasi pada fase pembelahan dan akumulasi dari enzim yang menyebabkan dimulainya transkripsi pada saat MBT. Lebih lanjut dijelaskan bahwa degradasi dari DNA pada saat fase lanjutan pada pembelahan sel diperkirakan akan menyebabkan penurunan terhadap dari jumlah DNA sehingga ekspresi sementara gen GFP akan semakin melemah. Ekspresi sementara umumnya muncul setelah MBT, tergantung promoter yang digunakan. Pada penelitian ini, ekspresi sementara gen GFP pada larva mulai muncul pada saat tumbuhnya sirip. Sebenarnya pada fase grastula sudah mulai muncul, tetapi waktu itu tidak diamati karena kekhawatiran ikan mengalami stres. Akhirnya pengamatan secara deskriptif dilakukan bertahap, mulai umur 3 minggu sampai sirip sudah mulai panjang dan kemungkinan dapat dipotong untuk dilakukan PCR. Keberhasilan, maksudnya gen yang ditransfeksi dapat dianalisis dengan sintesis cDNA, embrio maupun benih. Untuk selanjutnya, apabila ingin mengetahui gen GFP yang ditransfeksikan diturunkan atau tidak, dapat dilakukan dengan verifikasi terhadap gonad calon induk ikan wild beta FO. Apabila dalam gonad ternyata terekspresi gen tersebut, maka ikan wild beta hasil transfeksi nantinya akan disilangkan dengan ikan yang tidak diberi perlakuan dan sebaliknya. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan F1. Apakah ekspresi gen GFP yang dijelaskan dapat diwariskan dan seberapa persen nilai pewarisannya, serta ekspresi tersebut pada jaringan apa. Perlakuan tersebut berlangsung seterusnya F2, F3, dan seterusnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini merupakan penelitian dasar yang baru dapat melihat ekspresi gen pada ikan wild beta. Keuntungan secara ekonomi dari rekayasa genetika ini sangat menjanjikan dibandingkan dengan teknik pemijahan selektif. Waktu yang dibutuhkan sangat singkat untuk mencapai hasil yang sama, sehingga tujuan dari transgenik adalah untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dan peningkatan produksi. Meskipun teknologi transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun masih perlu dilakukan penelaahan khusus untuk mengetahui teknologi tersebut. Teknologi manipulasi gen untuk meningkatkan laju pertumbuhan ikan potensial untuk diaplikasikan dalam industri aquaculture dengan perbaikan dan penambahan pengalaman dalam metode insersi gen. Telah diproduksi beberapa spesies ikan yang pertumbuhannya cepat. Keberhasilan penerapan teknologi transgenik ini bergantung kepada transfer gen yang diekspresikan dan diwariskan dengan cara stabil serta dapat diprediksi. Sedangkan untuk metode transfeksi dapat berpotensi dikembangkan dalam transgenesis terhadap ikan wild beta karena reagen
yang digunakan dalam penelitian ini tidak bersifat toksik pada individu target. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya menyadari adanya kekurangan dan kesalahan dalam video ini, sehingga diperlukannya atau saya meminta kepada dosen pengampu untuk memberikan sanggahan atau kritikan terhadap video saya ini. Sekian dan terima kasih dari saya, Laurentius Leong Koban.